Saing Rambi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Saing Rambi sendiri memiliki luas 8,1 km persegi. Nah, Saing Rambi juga adalah salah satu desa terbesar ke-10 dari 18 desa yang ada di Kecamatan Sambas. Di sini juga akan dibangun Masjid 1001 kubah dan akan menjadi masjid berskala nasional. Ini juga akan menjadi salah satu masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram. Nah, perjalanan susur sungai saya mulai dari tempat ini. Saing Rambi mulai ramai diperbincangkan. Sebuah desa tak jauh dari pusat kota Sambas ini mulai menggeliat. Salah satunya menjadi lokasi awal untuk wisata susur sungai. Dari lokasi ini, para pengunjung bisa memulai perjalanan, seperti perjalananku dalam menjelajahi keindahan alam, serta tempat-tempat bersejarah di negeri Serambi Mekah ini. Kendati belum menjadi daerah andalan wisata di Kalimantan Barat, Kota Sambas memiliki objek wisata menarik bagi wisatawan. Salah satunya wisata susur sungai. Menikmati tempat-tempat indah dengan menyusuri jalur sungai memberikan sensasi tersendiri. Menggunakan sampan motor tradisional ini bersama motorisnya yang ramah, perjalanan demi perjalanan menjadi bermakna. Di sepanjang perjalanan, aku menyaksikan kehidupan warga di bantaran sungai. Meskipun kini sudah memiliki transportasi modern berupa jalan darat, transportasi air masih menjadi salah satu alat transportasi primadona masyarakat, khususnya mereka yang ada di daerah pedalaman. Ada satu cerita menarik tentang sungai yang aku lintasi ini. Ia tidak hanya sarana utama warga melakukan aktivitas transportasi, juga kegiatan sosial lainnya. Sumber kehidupan di tempatnya, di pertigaan sungai, terdapat legenda unik, yaitu Muara Ulak. Kita sudah sampai di pertigaan sungai, tepat di depan kita ada Istana Sambas. Nah, kita akan tanya-tanya sama bapaknya. Nah, apakah ada sejarah bagaimana sungai ini bisa disebut Muara Ulekan? Sungai Sambas, ini Sungai Sambas besar. Ya. Kemudian ini Muara tiga persimpangan tiga. Ini disebut Muara. Muara Ulakan, Muare Ulakan. Muare ya? Muare Ya. Ulakan. Oh, Muare Ya. Ulakan. Kenapa bisa disebut Muare Ulakan itu? Apakah ada sejarahnya gitu? Karena ini kan persimpangan tiga simpang. Ini Sungai iya. Sambas besar, Ya. yang ke kanan Sungai Teberau, Oh, Teberau. nah, yang ke kiri Sungai Sambas kecil. Sungai Sambas ini kecil. Sungai Sambas kecil. Ya. Di sana ada persimpangan untuk Sungai
Sungai Teberau. Teberau. Dan ini adalah pusat sungai besarnya ya? Ya, ini pusat sungai besarnya. Oh, iya, Kenapa iya. disebut Muare Ulakan? Iya. Karena di tengah-tengah ini pertemuan air, jadi air di tengah-tengah ini mutar. Oh, Mutar. jadi Muare Ya, Ulakan. Ulakan. Ulakan itu Muare karena Ulakan. dia berputar-putar gitu Ya, Pak ya? berputar. Oh, berputar. Muare Ulakan, ya. Ini persis di Simpang 3 Istana. Memang kalau Istana Sambas dibuat persimpangan 3 dulu, kalau zaman perang-perang dulu, supaya kita dari simpang manapun musuh datang dapat terlihat. Misalnya, Kalau di pinggiran sungai ini nelayan. Nelayan, ya. Mereka mancing udang, mancing ikan. mancing udang, mancing ikan. Ya, mancing udang, mancing ikan. Nah, itu jembatan satu lagi tuh, jembatan yang di zaman Belanda dibuat. Oh, ini dibuat pada zaman Belanda? Zaman Belanda, jembatan Ya. Pantesan Kampung Dagang. Unik gitu Jembatan ya Pak? batu. Nah. Modelnya unik. Itu kira-kira sudah berapa tahun Pak? Udah lama ini. Sudah lama? Puluhan tahun yang lalu ya Pak? Iya, udah sangat lama sekali. Oh, ya. Ini kita ke Istana Al-Waziqibillah. Ya. Kebetulan sedang renovasi pembangunan dermaga. Oh iya kan dibuat Ya, dermaga ya Pak? Dermaga. Ya. Tepat di depan Muara Ulakan sudah terlihat dengan jelas bangunan Kesultanan Sambas. Aku disambut dengan bangunan masjid yang berada di depan istana, masih berdiri dengan megah dan kokoh, di mana semua bangunan berbahan kayu belian. Nah, saya sudah berada di perhentian pertama saya dan di belakang saya sudah ada Istana Sambas. Apa saja hal-hal menarik yang ada di sana? Kalimantan Barat memiliki sejumlah istana atau keraton, tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota. Sangat beruntung karena langsung disambut Bunda Ratu. Kesempatan emas ini aku pun langsung menggalinya lebih dalam terkait keberadaan istana, mulai dari silsilah kesultanan sampai benda-benda peninggalan pusaka dari masa-masa kesultanan. Kesultanan Sambas. Jadi ruang ini berfungsi untuk menerima tamu baik dalam maupun luar negeri. Jadi istilahnya kalau kita menerima tamu di sini itu duduk bersila. Bersila ya? Iya, jadi duduknya di bawah, tidak di kursi. Tidak di kursi ya? Iya. Itu namanya fungsi balairung kami. Boleh dijelasin tidak? Kaca ini sepasang pemberian dari Belanda yang kiri kanan ini. Terus di situ di depan kita dari Inggris. Oh ini Dua ini dari Inggris. Oh, iya. Jadi dulu kenang-kenangan dari Ratu Juliana pertama sekali datang ke Istana Sambas ini, mereka memberi kenang-kenangan seperti kaca. Kaca besar Iya, ini kaca ya? besar ini. Oh, iya. Setahu Bunda waktu pertama sekali Ratu Juliana datang 1600 sekian gitu. Wah, jadi sudah lama sekali ya Sudah Bunda, lama. tapi tidak lekang oleh waktu ya Bunda ya? Iya, alhamdulillah. Seperti Bunda awet muda. Oke. Gitu. Guci pemberian dari Cina. Oh ini? Iya, Dua sepasang. guci kembar ini pemberian dari Cina? Iya. Wah.
Ini kira-kira sudah berapa lama Bunda? Cina pertama sekali datang kan mereka kan berdagang. Iya. Nah, jadi habis berdagang mereka biasa menyisipkan kenang-kenangan buat kesultanan. Kesultanan. Iya. Jadi ibaratnya kalau dulu anggap aja upeti, tapi bukan upeti ya, Iya, tapi iya. hanya sebagai simbol bahwa mereka mengakui kedaulatan sultan. Iya, Sambas. sebagai hadiah juga ya Iya, untuk kesultanan. Iya. Nah, saya sangat tertarik dari tadi itu melihat ada lambang, di atas itu ada lambang payung, mahkota, Iya. lalu ada tangan yang memegang jantung. Jadi apa ini Sultan Pansambas ini adalah negeri sultan. Ya. Jadi sebagai seorang sultan itu merupakan rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya, mereka mempunyai sandang pangan, mereka harus cukup, dan raja juga siap perang jika rakyatnya disakitin. Oh, seperti itu. Gitu. Makanya ada lambang Makanya padi, ada padi, kapas, terus mahkota, payung, pedang. pedang. Terus ya. di tengah-tengah itu besilang itu hati. Jadi ya? hati, lambang Oh, hati. lambang Jadi hati. berarti Sultan Sambas itu siap perang Ya, jika untuk hati membela membela rakyatnya. rakyat. Jika Ya. hati salah satu dari hati mereka tuh disakiti. Disakiti. Gitu. Oh, wah, jadi sangat menarik dipeganglah sekali. dalam salah satu tangan gitu oleh Sultan. Ya, gitu. oh. Nah, kalau untuk tahun yang ada di lambang ini, Iya, 15 Juli 1933 itu Sultan terakhir diangkat menjadi Sultan. oh sultan terakhir Iya, yang diangkat. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Oh, ini ya Bunda. Iya. Wah. Ini ruang tengahnya ya Bunda ya. Yang ini foto almarhum suami Bunda Oh, yang iya. meninggal 2008. Oh iya, ini. Ini Bunda ya Bunda ya. Iya, gitu. Wah. Cantik sekali ya Bunda ya. Waktu masih muda. Oh, masih muda. Sekarang juga masih 2008. muda Bunda. Saya melihat ada foto hitam Iya. putih di sini. Ini Ini gereta asam. Kalau Gereta gereta asam asam itu yang apa, di sini, Bunda? gereta yang kita turunin di kalau kita dari pasar Ya. tadi, dari pasar kita turun itu kan ada jembatan batu. Ya mungkin dulunya kali ya, Ya. terdapat banyak pohon-pohon asam kali, jadi Oh. makanya disebut seperti itu. makanya disebut dengan gertak asam ya Bunda. Oh, baiklah Bunda. Yang itu Kalau yang Danau ini? Sepedang. Danau Sepedang ini tempat wisata bahari ke Oh, wisata bahari. orang sultan gitu. Oh, Jadi jadi mereka kalau misalnya mau pesiar, ya. sekarang kan udah ada di pantai di mana, tapi mereka Ya, dulunya banyak di itu. danau. Oh, dulunya itu pesiarnya di danau. Iya. Nah, kalau sekarang kan orang-orang pesiarnya di pantai, di gunung gitu. Kalau kesultanan dulunya itu di danau. Karena mereka di situ kan tempat berburu apa segala macam. Nah, ini ruangannya sangat menarik nih Bunda. Penuh dengan baju-baju indah. Wah, ada juga. Ini Iya, apa ini Bunda? tempat peraduan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim, Sultan Sambas Ya. yang terakhir. Oh, ini Kakek ada. dari almarhum suami saya. Iya. Jadi datuk dari anak saya. Oh, Gitu. datuk dari. Oh, iya Bunda. Nah, kalau untuk pakaian-pakaian yang ada di sini Bunda? Iya, ini pakaian yang beliau pakai. Kalau Ya. yang ini, kalau misalnya pakaian ada sultan-sultan atau raja-raja dari luar, Tamu yang tamu datang gitu ya? besar gitu, Iya. mereka memakai di sini dan diterimanya di sini. Oh, apakah ini digunakan untuk sehari-hari atau hanya untuk ada tamu kehormatan saja Bunda Ratu? Mungkin untuk tamu kehormatan aja, tapi kalau sehari-hari mereka tetap memakai kemeja dengan celana. Oh, gitu. Terus yang ini untuk pemerintahan kotanya. Jadi pusat pemerintahan kotanya mereka memakai baju ini. Sultan Oh memakai iya, baju seperti Sultan menggunakan baju ini ya Bunda ya. Nah, kalau untuk ini sendiri sama. sama semuanya ya Bunda. Wah, Nah, yang ini aja yang lain. Kalau yang ini pakaian pengawal raja. oh ini pakaian pengawal raja, Iya. bukan Bukan pakaian sultan. Oh, bukan Tapi pakaian pakaian sultan. pengawal. Oh, Jadi kalau raja itu sultan itu turun, Ya. mereka tetap dikawal oleh 12 tombak, iya. satu payung. Oh, Jadi 12 tombak seperti ini tombaknya.
seperti ini. Wah, Ini tombaknya. sangat tinggi sekali ya Bunda tombaknya. Saya tertarik dengan ini dinamakan apa Bunda Ratu kalau untuk kerajaan ini Kalau sendiri? ini namanya tempat tidur sultan. Tempat tidur sultan. Jadi yang merupakan tempat lamanya ini, yang ditudurin ini tempat ininya. Ya. Karena kan dari Inggris orang. Oh, jadi kerangka ya Bunda ya. Kerangkanya ini dari langsung didapat dari Inggris. Lama sih. Iya. Jadi inilah yang sering dikunjungi oleh pengunjung. Pengunjung. Berarti ini adalah tempat tidur dari Sultan. Sultan terakhir. Oh, baiklah Bunda. Ini kan seperti bunga, kayaknya ini bunga ini apa namanya, daun miding ya. Oh iya ya. Ini daun miding. Nah, terus yang ini kayaknya bunga melati. Oh, jadi Kesannya seperti itu. Jadi Iya. ini melirik ini berarti melambangkan, kalau bisa kita artikan dalam arti bahwa bangsa Melayu ini memang masih ada tali persaudaraannya antara satu sama lain. oh iya ya Bunda. Oh, Jadi seperti ini kan itu. ini kan bunga melati. Kita menuju ke ruang keluarga, ruang tengah. Iya. Oh, ini ruang. Ini ada foto-foto sultan. Ya. Terus ini penggelaran anak saya sebagai pangeran ratu Oh, pada ini usia ya? 11 tahun. Iya. Oh, 11 tahun sudah diangkat menjadi pangeran ya. Iya. Nah, ini foto. Ini Bunda Ratu dan itu Sultan ya. Kalau ini Bunda? Nah, itu foto-foto Sultan Sambas Iya. dengan pembesar-pembesarannya, dengan alim ulama segala macam, dengan pekerja-pekerjanya lah. Nah Bunda, saya dengar nih ada makam sultan yang masih sering dikunjungi oleh pengunjung, baik itu dari masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara nih. Bunda Ratu, apakah ada fotonya gitu Bunda Ratu? Foto beliau yang ini. Oh, yang ini? Iya. Oh, Yang ini di depan Ini? juga ada, yang ini juga sama fotonya. oh ya, kalau boleh tahu ini Bunda Nah, ini Sultan. yang Pangeran Ratu yang sekarang ini yang gantikan almarhum suami saya, Ya. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan. Kalau yang ini, Sama, Sultan Muhammad Mulia Ibrahim yang dibunuh Jepang di Mandor. oh yang diculik di Iya, yang Mandor diculik. itu. Oh, yang sampai sekarang makamnya masih sering dikunjungi oleh masih di sana di masyarakat Mandor. lokal. Oh, masih di Mandor. Ya, enggak di sini. Oh, Kan ditanam secara massal. Oh, jadi itu digabungkan dengan mayat-mayat lainnya itu ya? Iya, ke lubang ke-10. Ke lubang yang ke-10. Oh ya Bunda. Sekarang kita lihat peninggalan yang lama ditinggalkan ya, seperti ini. Ini namanya guci untuk air. Jadi dulu aja udah ada guci untuk permandian. Apalagi sekarang ya. Dulu udah ada. Jadi putri-putri raja apa segala macam mereka mandinya seperti ini. Apa mandi bunga apa segala macam ya. Tapi khusus untuk kan bangsawan kami, bukan untuk kan orang luar gitu. Pokoknya kalau misalnya guci ini difungsikan memang untuk Mandi. Ya. Oh. Tempat air lah dulu Iya, ya. putra-putri umumnya, kesultanan ya. Terima kasih Bunda Ratu, banyak sekali penjelasan-penjelasan, pengetahuan-pengetahuan yang Bunda Ratu jelaskan kepada saya untuk seluruh ruangan ataupun baju-baju dan foto-foto yang ada di kerajaan Kesultanan Sambas ini ya Bunda Ratu. Iya, ya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga dipromosikan ke luar daerah. Baik. Terima kasih Bunda Ratu. Oke, saya siap. akan melanjutkan perjalanan saya. Semoga Bunda Ratu sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya.
Pemukiman warga setempat juga masih bercorak gaya bangunan lama. Pemukiman warga juga masih bercorak gaya bangunan lama, memberikan nuansa klasik yang khas. Tradisi leluhur yang masih terjaga sampai sekarang. Nah, desa ini juga telah ditetapkan sebagai desa wisata Tenun Sambas. Keunikan dari kampung tenun di sini, sejak zaman dahulu, warga menenun di tempat khusus, yaitu di parak atau lantai bangunan di atas. Nah, sekarang saya sudah berada di Dusun Semberang. Nah, di sini suasananya masih asri dengan udara yang masih segar. Juga ada beberapa rumah penduduk yang masih menggunakan bahan-bahan kayu untuk membuat rumah, dan juga dengan ciri khas jembatan panjang di samping sungai. Dan saya tidak sabar sekali untuk melihat proses pembuatan tenun di sini. Sudah berada di tempat ibu-ibu menenun. Suasananya unik dan menarik, dan kita lihat bahan tempatnya ini dari kayu. Halo Ibu. Nah, sekarang saya sudah tidak sabar untuk mencoba dan belajar menenun. Halo Ibu. Sungguh indah kegiatan penenun di atas tempat ini. Benar-benar sangat luar biasa, eksotik dan klasik. Belajar nggak, Bu? Boleh, Ah, boleh ya. Jadi bagaimana ini, Bu? Saya harus duduk dulu ya. Para penenun rata-rata ibu rumah tangga, usia di atas 45 tahun ke atas. Menenun itu tidak mudah, memerlukan keahlian khusus, ketelitian dan kesabaran. Aku mencoba melakukan kegiatan menenun. Tidak semudah melihatnya, hanya dengan memasukkan benang, kemudian menariknya atau menenunnya. Baiklah, kita masukkan ke yang ada benang emasnya nih. Ini yang benang warna emasnya. itu. Ya. Ini masukkan ke... Masukkan ke sini. Oh iya. Ini teropongnya. Oke. Teropong ini ya, Bu. Turak. Turak ya? Iya. Oh iya. Baiklah, kita masukkan seperti ini. Dari ujung. Oh, dari yang ujung. tancap. Oh ya. Langsung masukkan di Ya, sini. ya. Kita tarik ininya. Tarik. Benang emasnya kita tarik ya. Iya. Setelah Ini itu dilepaskan. dilepas. Kakinya diinjakkan ke sini. Ya, baik. Nah, terus Lalu dientak dulu. dihentakkan. Iya. Di sini. Oh, di sini saja. tengah-tengah, iya. Oke. Ya, baiklah. Ini gimana, Bu? Udah rapat belum Iya. ya? Oh, sudah. Langsung Setelah itu dimasukkan ini benang pakannya. benang pakan. Benang pakan. Oh, ini benang pakan. Oh ya, baiklah. Lalu dimasukkan ke, Ininya diinjak dulu. diinjak dulu. Iya. Setelah itu dimasukkan Masukkan dengan alat yang itu, turak. dengan ini, dengan turaknya. Lalu saya serahkan ke Ibu ya. Ya. Ya, Ini dikencangkan dulu. ini dikencangkan ya, Bu ya. Udah. Lalu kita hentakan lagi. Iya. Oke. Kakinya dilepas Oh, dilepas. Ya, 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3.
Iya. Wah, lalu selanjutnya lagi, diangkat diulang yang lagi. ini. Diangkat ini. Mana tuh? Masukkan yang emas ya, Bu ya. Masuk yang emas. Ini berulang 2 kali. Berulang 2 kali. Iya. Oh, siap. Masukkan benang emasnya, Kencangkan di tepinya. kencangkan sini. tepinya. Terus diinjak. Lalu kita ini injak. lepaskan. Injak yang ini. Injak yang di depan. Yang di depan. Ya. Lalu hentakan Nah, 2 kali. Iya. Ya. Gimana? Kita masukkan ini pakan, diinjak yang tadi di Oh, depannya. diinjak yang di depan. Ya. Ya. Ini langsung dimasukkan. Kurang lebar. Kurang Nah, kencang. iya. Oke. Ini namanya pakan ya, Bu ya. Iya, pakan. Lalu terikan lagi Ditarik seperti lagi. tadi. Terus lepas kakinya dilepas. Lepaskan Diantar 3 kali. 3 kali. Maaf ya, Bu ya. Nah, kalau ini kan sisirnya pakai Iya. stainless. Oh, sisirnya pakai Kalau stainless. kuat kita ngontaknya pun dia enggak patah. Kalau kayu tadi, Ya. kalau hendakannya Mbak Vera nanti mungkin patah gigi surinya. Berarti jangan terlalu kencang, jangan Iya. terlalu pelan, yuk. Berarti harus sedang-sedang saja. Ya, oke baik, Bu. Ini sangat menarik sekali. Nah, kalau untuk di dusun ini sendiri, kalau untuk bertenun itu memang sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat ya, Bu? Iya, sudah menjadi mata pencaharian Oh, ibu-ibu. sudah menjadi mata pencaharian ibu-ibu. Oh, kalau misalnya sudah jadi itu untuk tenunnya itu per berapa meter itu, Bu? Kalau ukuran yang per meter biasanya 2 meter kali 110. Ya. Kalau selendangnya sekitar 1 meter 80 cm. Nah, kalau untuk tenunnya sendiri satu hari bisa menjadi berapa tenun untuk satu hari saja? Untuk 1 hari kita bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 cm yang untuk bahan polyester. Hanya 10 dan sampai 15 cm saja. Iya, satu Jadi hari. kalau misalnya untuk satu tenun yang Per 2 meter. per 2 meter itu butuh berapa lama untuk jadinya itu, Bu? Untuk satu kain yang bahan polyester sekitar 3 minggu. 3 minggu. Oh ya, jadi Untuk kalau yang katunnya sekitar 1 bulan sampai 1 bulan lebih. Per 2 meter. Kalau untuk katunnya ya lama sekali. Satu hari saja hanya 10 sampai 10 15 sampai cm. 15 cm. Nah, kalau untuk keseluruhannya itu bisa mencapai 1 bulan atau sampai 1,5 bulan gitu ya, Bu ya. Sangat lama juga ya, Bu. Misalnya ada kawan-kawan yang langsung ke HP misalnya di WA atau pakai Facebook. Online seperti Online. itu ya. Apakah ada selain online seperti itu, apakah ada memang pembeli yang datang langsung ke dusun ini, Bu? Kalau pembeli yang datang ke sini ada, tapi Ada, ya. jarang lah. Jarang ya, Bu ya. Oh ya. Jadi untuk kisaran harga itu berapa, Bu? Meskipun agak susah ya, Bu. Jadi saya pamit dulu ya, Bu. Ya, misi, Bu. Semua hasil tenun dari desa ini produksinya dipasarkan ke desa seberang. Pemerintah setempat juga membangun lokasi khusus untuk memberdayakan warga. Lempar ya, Bu? Didorong. Oh, dorong, bukan lempar. Jangan Kalau dilempar. lempar itu tidak bisa ditangkap lagi. Kan itu apa, Bu? Pakan. Selain melestarikan tradisi, menarik kunjungan wisatawan melalui buah tangan khas kerajinan warga, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemahalannya itu tergantung motifnya ya. Iya, tergantung. Kumpal. Iya. Memang ya gitu sih. Nah, yang sekarang yang mudanya udah nempel ini harus begini. Oh, ya. Kalau ada nempel yang benar. Kalau ada nempel yang benar satu.
dapat kain kan kita tumpalnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya. Selendang. Selendang. Gitu, Oh, ya. motifnya pucuk rebung ya Bu ya. Oh, Dibersihkan dulu. ini supaya apa Bu? Supaya dia lebih licin lagi. Panjangnya 1 Berapa lama Bu kalau untuk selendang? selendang kalau ini nanti kita angkat. Oh, Berarti kalau ini ambil 1 di sini juga. ganti-ganti ya nggak bisa ganti. Nah, kalau udah patah bisa diganti. Ini kan contohnya ini kan ini. Polyester kan dari berwarna sintetis jadi Budaya menenun masih dilakukan di kampung ini. Pemerintah juga sudah menyediakan rumah tenun di seberang sana. Galeri Tenun Songket Sambas menjadi pusat pemasaran sekaligus pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan tradisi penenun di Kabupaten Sambas. Dulunya memang pengrajin tenun banyak yang di daerah sini, jadi sekarang kan ada desa budaya tenun. Jadi masyarakat di sini kan umumnya rata-rata menenun kain. Tapi yang di rumah-rumah ada juga. Jadi kalau tamu datang misalnya kan, jadi kain-kain bisa dibawa di rumah tenun yang di sini di sentra IKM-nya. Kalau di rumah tenun ini ada yang untuk pelatihan juga, ada yang untuk permintaan masyarakat, ada juga yang sebelum ada pelatihan dari yang Cita Tenun Indonesia kan kami di sini kan dalam satu hari kan ada 5 orang yang masuk dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi 5 orang tuh misalnya ada yang ngerjakan pesanan, ada juga yang mengerjakan stok. Kalau rumah tenun ini dikelola oleh Koperasi Rantai Mawar yang beranggotakan 31 orang. Kalau kain satu helai yang dalam benang polyester itu kurang lebih 3 minggu, satu potongnya per 2 meter. Kalau yang katun kurang lebih sebulan, satu helainya per 2 meter. Kalau satu hari cuman dapat segininya, 3 paling 10 cm. Kalau bahan baku yang untuk bahan polyester ada di daerah Sambas. Kalau khususnya di Semarang ada juga tokohnya. Kalau yang benang katunnya sendiri kita impor ke Majalaya, ke Surabaya. Kalau kegiatannya mulai dari jam 8, istirahatnya siang sholat, terus sambung lagi sampai jam 4 sore. Dari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hasil kainnya sendiri bisa dari lokal misalnya Dekra Nasda, kalau dari luar kotanya misalnya dari Jakarta. Kalau yang internasional lagi bisa Kucing, Sarawak dengan Brunei. Kalau yang paling banyak sih bahan polyester. Kalau yang katun khususnya di Sambas agak ada sih dan tidak terlalu banyak. Kalau di Jakarta pemirtaannya memang benang katun dengan sutera. Harga jual bervariasi, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta atau 5 juta itu bahan sutera dengan katun. Kalau di sini untuk penjualan, kalau pamerannya misalnya ke Jakarta, di Pontianak, bahkan yang sampai ke mancanegara, Kucing, Sarawak. Kalau khususnya yang ada kegiatan di sini, kami dari anggota koperasi yang melatih kelompok pemula bersama dengan Cita Tenun Indonesia.
proses menenunnya, kalau pertamanya misalnya mengoles benang, keduanya menghani, ketiganya menatar langsung menyambung benang, terus membuat motif. Kan pembuatan motif misalnya kan mereka kan request motif, misalnya dikirimkan gambar lewat HP, misalnya kita kan menyalin motif lagi. Kalau yang udah ada sih tinggal ikut yang kita yang udah ada. Kalau yang orang request kan misalnya ngirimkan gambar lewat HP, jadi kan kita otomatis bikin motifnya kan lebih rumit. Kalau mengenai motif yang udah lama kami modifikasi dengan motif-motif yang baru. Bahkan ada kawan-kawan bikin motif yang baru, misalnya ada motif kupu-kupu, motif layang-layang, motif mata ayam ulat, motif bunga kopi. Nah, selain dari motif itu banyak lagi yang mereka buat. Ada misalnya kalau tabur awan kan, jadi kan awan kan misalnya kan tinggi kan Pak ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau udah hitam gitu, dia kan nandakan hari hujan. Jadi kan otomatis itu awan melindungi lah keseluruhannya. Itu kendalanya di yang sekarang mencari regenerasi. Soalnya kan banyak anak muda-muda kalau udah tahu tenun tidak dilanjutkan, maunya kerja misalnya di toko, misalnya kan pakai HP itu jualan, jadi tenunnya tidak mau. Jadi kami dari koperasi misalnya mengajak anak-anak muda itu untuk belajar tenun. Kalau di rumah tenun ini khususnya kalau misalnya ada kegiatan pameran, ada kegiatan apa, jadi mereka dirangkul untuk mengerjakan kain-kain. Jadi otomatis kan mereka mau kalau kita bikin, kalau tidak dijual, jadi kan barangnya misalnya numpuk di dalam lemari kan otomatis modal kita mati kan. Jadi kalau pameran, jadi kita rangkul masing-masing pengrajin. Di sini kan ada 3 kelompok, ada rantai mawar, ada kelompok sumber rezeki, ada kelompok jual mandiri. Jadi kalau pameran setiap hari, misalnya tamu setiap hari di sini, otomatis kan biasanya mereka kan beli kain. Jadi kalau kain setiap hari dibeli, jadi kan otomatis berkurang. Jadi kalau tenaga kerjanya tidak ditambah, misalnya pengrajinnya, misalnya kan banyak pengrajin kan biasanya kalau nenun banyak yang istilahnya ngeluh lah, soalnya kan pemasarannya kurang. Pemasarannya tidak tahu kemana kan nih. Jadi kalau pemasarannya kurang, jadi otomatis kerjanya kan lambat kan. Jadi otomatis stok kain berkurang. Soalnya kalau di koperasi setiap hari datang kan ada tamu 3 potong, 4 potong beli. Jadi kan kami kewalahan cari kain, khususnya kain katun lah. Kalau polister sih alhamdulillah masih, kalau katun memang kewalahan dari. Apalagi sekarang kan pameran akhir-akhir tahun kan di Jakarta harus bahan katun. Jadi kedepannya kalau dari anak-anak muda yang sekarang ikut pelatihan, insya Allah berminat untuk menenun katun. Jadi katun nanti di Jakarta kan kita bisa ngirim-ngirim gitu kan. Kan dari Jakarta mereka bukan setiap bulan, setiap minggu mereka ada kain katanya. Jadi kami kan kewalahan cari kain kemana. Apalagi sekarang kan yang diprioritaskan kan bahan pewarna alam. Kendalanya di modal. Jadi kita kalau di koperasi bisa menyediakan bahan baku, misalnya benang. Jadi khususnya katun lah. Jadi kan mereka kan katun kan memang payah dibeli. Kalau dari koperasi bisa ngambil gitu, misal utang lah gitu. Jadi mereka kan bisa sebelum kainnya sebelum kainnya laku kan dia kan ngutang dulu di koperasi. Jadi otomatis kan koperasi bisa berjual barang, jadi keuntungannya dari situ, jadi pengrajinnya kan bisa berjalan. Ratusan penenun lokal sudah mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk memajukan usaha kain tenun Songket Sambas. Para penenun kini sudah dinaungi dengan koperasi, sehingga lebih terarah dalam memasarkan produk lokalnya, tidak hanya untuk memenuhi permintaan kabupaten,
tetapi juga regional, bahkan nasional dan internasional. Susur sungai terus maju, sampailah ke titik kanal bernilai sejarah. Konon warga setempat menamakan alur sungai yang menembus sungai besar dibuat secara manual oleh penduduk setempat kala itu. Ada beberapa turusan atau sungai turusan di Sambas. Salah satunya adalah turusan menuju desa Perigilimus. Bagaimana caranya itu, Pak? Ini dulu kalau menurut cerita dari Sultan dari turun lah dari nenek-nenek, ini jadi Sultan Sambas itu dulu nyimpan emas sampai ke sana, sampai sana. Jadi begitu ketahuan masyarakatnya ada emas, jadi ramai-ramai lah berbondong-bondong masyarakat datang ke sini menggali. Oh, sebelum ini sungai ini Tanah jadi satu. Oh iya. Jadi satu. Karena memang di sini yang paling jaraknya paling dekat antara anak sungai dengan sungai besar, Sambas besar. Ya, sengaja dilakukan oleh Sultan ya. Sengaja dilakukan oleh Sultan untuk menyimpan emas-emas itu karena memang tujuannya untuk membuat sungai ini. Iya. Karena itu apa? Turusan. Jadi Terusan ya. Terusan. Turusan itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia Terusan. Ya. Kalau turusan itu diambil dalam bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia sih sebenarnya. Jadi kalau antara dua sungai ini. Menariknya lagi, di sepanjang jalan di Turusan terdapat bukit hijau, yaitu Bukit Senuju, di mana bukit ini juga memiliki cerita legenda tersendiri. Ada tujuh bukit? 7. Oh, 7 bukit ya. Makanya ini disebut dengan Gunung Senuju. Dan ini gunung unik. Gunung unik? Dari sini kita lihat sama persis miripnya seperti ini. Ya. Tadi dari kampung Semakuan kita lihat pun mirip ini juga, memanjang juga. Memanjang juga, ya. meskipun dari arah manapun. Tetap seperti ini, tetap memanjang. Iya, karena dia lebar ke tengah. sejuk dan sangat indah. Mari kita terus melanjutkan perjalanan kita. Desa Perigilimus, Kecamatan Sejangkung sangat unik. Keindahan alamnya khas, selain menikmati alur sungai, juga perbukitan hijau begitu indahnya. Masyarakatnya juga terkenal sangat ramah. Semakin betah untuk berlama-lama mengunjungi pesona desa ini. Desa Perigilimus potensial untuk menjadi desa wisata. Selain memiliki daya tarik alur sungai yang khas, di depannya Bukit Senuju, masyarakat setempat juga memiliki hasil kerajinan lokal untuk oleh-oleh, yaitu produk olahan dodol. Kaum perempuan kreatif sudah menyiapkan bahan-bahan pembuatan dodol. Dodol berbahan perenggi adalah bahan baku alam hasil produksi masyarakat setempat. Dodol perenggi atau Perigilimus. Maka desa ini juga dikenal sebagai Desa Perigi.
Tahapan proses pembuatan dodol masih dilakukan dengan cara tradisional karena keterbatasan sarana pendukung. Meski demikian, tidak mengurangi kualitas produksi dari dodol hasil produksi warga desa setempat. Aromanya dan rasanya khas mengundang selera. Panganan tradisional rasa istimewa. Setelah seharian saya berpergian, juga bertemu dengan masyarakat, sangat banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dari masyarakat, terutama keramahan masyarakat. Nah, sampai berjumpa kembali di perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa!